Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa rasulil ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa liman waqafa billahi. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu shalihat. Sob, ini hujan ya. Saya pulang sekarang lewat Denpasar, lewat Sesetan, langsung nembus ke Diponegoro ya. Pulang deh nyampe. Tadi saya jam 1, saya jam 12 saya ngantor, jam 2 saya pulang. Ya, sebentar aja saya cepet lagi. Terus saya sekarang ini mau bahas gini loh. Jangan khawatir, jangan takut jangan minder ketika Anda mungkin tidak punya keahlian, tidak hebat seperti orang-orang, ngomong bisnisnya nggak ngomong teknisnya tidak terlalu banyak, segala ininya, kamus teknisnya segala macam-macam tidak ini. Itu jangan khawatir sob. Apakah Anda bisa maju? Bisa sob, siapa bisa maju. Jadi gini, saya pun sama gitu. Saya berusaha untuk pernah nggak ada suatu saat mungkin waktu muda gitu loh, Anda bisa main gitar, ternyata ada orang jago banget main gitar sehingga Anda iri gitu. Terus suatu saat waktu sekarang ini Anda ngobrol dengan teman-temannya, ngomongnya bagus-bagus, indah gitu, sekolahnya di mana sehingga Anda minder segala macam-macam gitu. Terus mungkin suatu saat Anda ikut seminar online atau apapun, terlihat ngomongnya kok bahasanya kok susah banget gitu, istilah-istilah bahasa Inggris segala macam-macam, strateginya hebat, bisnis segala macam-macam. Oh dia masih muda kok gini, kok Anda seolah minder, seolah Anda tidak bisa maju. Salah sob. Jadi kalau saya sekarang ini ya, saya belajar dari orang, kalau lihat kenyataan kehidupan, ternyata orang yang sukses itu bukan orang yang pintar aja sob. Orang yang biasa-biasa aja bisa banyak yang kaya, dan itu malah lebih banyak mereka yang kaya daripada yang pintarnya kebangetan gitu. Kenapa? Kadang-kadang kalau orang yang pintar segala macam, jadi jangan pintar dulu gitu. Ketika Anda punya ilmu pas-pasan, bisanya buat bakso tok atau bisanya buat bubur tok segala macam-macam, yang penting Anda bisa menghargai gitu, bisa menikmati, bisa bergairah dengan bisnis itu gitu. Sehingga bisa kembangkan gitu. Ini ada sahabat saya, saat ya, ada 5 bersahabat itu lulusan UI semua ya. Jadi lulusan UI segala macam-macam, yang lain meneruskan kuliah di luar gitu. Dan kerja di sana segala macam-macam, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa segala macam-macam gitu. Saat reunion ketemuan gitu, dia kaget ternyata apa, sahabatnya yang nggak kemana-mana ini bisnisnya bukan di bidangnya lagi sekarang ini. Jadi bisnisnya dia kuliah di UI dengan jurusan mentereng, ternyata kuliahnya bukan di hukum gitu, sedangkan ini orang hukum semua gitu, bukan di hukum, magisternya segala macam-macam. Dia kuliah, dia kerjanya apa coba, cuman warteg tok gitu loh, tapi dia punya cabang 5 atau 10 cabang lagi loh, dan udah mewah sob. Ternyata apa, dia kembangkan bisnis warteg, dia modernkan, dia bagusin, dia supply dengan bagus, dengan kemasan yang bagus, ya udah jalan jadi warteg modern gitu. Dan kaget teman-temannya, dijemput di bandara pakai Alphard, padahal mobil teman-temannya itu biasa-biasa aja, meskipun di Amerika juga biasa aja gitu. Dia dijemput pakai Alphard terbaru, udah gitu pakai supir segala macam-macam, bla bla bla. Datang ke rumahnya mewah sekali, rumahnya cukup mewah lah kalau di Jakarta, dan dia tahu kok kaya gitu. Padahal dia tadinya salah satu orang yang mungkin kenapa lu gak kuliah di luar gitu. Sedangkan teman-temannya dia karena mampu, dapat beasiswa karena pintar, itu bisa kuliah di luar gitu. Sedangkan satu orang ini enggak gitu. Tapi ternyata mereka semua persepsinya beda. Ketika mereka berempat tadi itu, dia ngomong tentang karir mana masing-masing yang lebih meningkat. Tapi ketika ketemu dengan sahabat saya itu, yang satu itu, saya nggak sebut nama ya, itu kagetnya luar biasa. Ternyata apa, dia lebih wealthy, lebih makmur, lebih segala macam, dan punya banyak waktu untuk keluarga gitu. Dan dia kaget, ternyata yang lebih kaya sahabat kita si ini gitu, bukan kita ini. Meskipun kita jabat kerja di perusahaan yang bonafit, yang pendapatannya lumayan gitu, tapi nggak cukup sob pendapatannya untuk hidup aja, mungkin nabung aja nggak bisa banyak. Kenapa? Karena terbentur oleh kehidupannya. Sedangkan dia dan nggak punya waktu untuk ini, untuk kehidupannya, untuk keluarganya gitu. Jadi sampai sekali waktu tidak dengan keluarga. Sedangkan ini hanya bisnis warteg punya 10 cabang, itu luar biasa wealthy-nya kayaknya gitu. Dia buatin akhirnya apa? Dia buat di belakang rumahnya dia dipakai untuk sisi produksi. Dia buatin semodern mungkin, ininya outletnya diperbagus, dimodernkan pakai stainless segala macam-macam, sehingga orang datang situ meskipun kelasnya warteg seolah masuk ke restoran gitu. Meskipun tempatnya tidak terlalu besar gitu. Kalau kelas warteg kan memang bukan gimana ya, tidak terlalu besar, bangkunya juga bangku panjang biasanya kalau warteg, bukan bangku gimana gitu. Tapi dibuat modern sudah mungkin, jadi dia mengambil pasar yang sempit gitu, antara kelas pas-pasan dengan kelas menengah gitu.
Jadi seperti itu. Asal ngerti caranya luar biasa cara penatapan. Dan dia melakukan ininya tuh produksinya dia desentralis gitu. Dia oper kemana-mana segala macam. Cuma distribusinya pakai mobil segala macam-macam. Jadi kata siapa Anda meskipun dia kuliah di Indonesia segala macam-macam hanya S1 lulusan bisa maju. Banyak juga orang-orang yang tidak kuliah segala macam-macam banyak yang maju, banyak yang sukses. Kenapa? Karena gini, ada ininya, ada teorinya sob. Kalau Anda terlalu pintar dan mengagungkan kepintaran Anda, akhirnya Anda terlalu takut untuk melakukan satu resiko gitu. Jadi gini, turunkan kepintaran, bukan turunkan ya, pakai kepintaran aja hanya 30%, 30% lagi ilmu nekat gitu. Harus ada keberanian gitu. Jadi kalau keberaniannya nggak ada, percuma gitu loh. Paham maksudnya? Jadi ada keilmuannya, ada keberaniannya, ada yang lain-lainnya. Anda mau bergaul, mau belajar dan yang lainnya gitu. Jadi jangan berhenti belajar gitu dan tidak gengsi gitu. Akhirnya apa coba? Kalau ketika keberaniannya Anda untuk dinaikin, perlu lebih tinggi, akhirnya apa? Anda berani ambil risiko. Terus ketika Anda ambil risiko, ketika salah itu Anda tidak langsung salah segala macam, bisnis gagal segala macam-macam. Anda tidak mudah menyerah gitu. Kenapa? Anda belajar dari kesalahan itu dan ketika sering belajar kesalahan lama-lama jadi hebat ya, jadi hebat sob. Jadi banyak orang-orang yang sukses yang tadinya gimana jatuh bangun ternyata dia di umur 50 tahun dia udah sukses, udah kaya gitu. Tiba-tiba seperti itu gitu. Kenapa? Dia ngulangi dengan kebiasaan, akhirnya dia dapat keahlian gitu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saudara semua. Kalau salah saya banyak salahnya, kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.